والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نية الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di apa itu? Ada buku yang saya biasa pakai namanya Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fil Adillah Sufiyah. Tapi kemarin kita belajar di bahas tentang tasawuf. Itu pakai daqaiq kamil nus sa'a kamil lesh. Kemarin kita belajar tentang tasawuf itu kapan muncul, kenapa ada ilmu tasawuf, ada sumbernya dari mana, siapa yang mulai. Tapi kelas kemarin kita belajar seluruh ilmu, bukan ilmu tasawuf aja. Kapan mulai juga kenapa muncul itu ilmu tasawuf. Ya. Di sini juga ini lihat ada at-tasawuf wa mansha'uhu, qala Dr. Hasan Ibrahim Hasan, wa min al-masail allati shaghalat afkar al-muslimin fi dhalika al-'asr at-tasawuf. Itu masalah yang banyak sibuk tentang masalah tersebut. Ini dari mana, bagaimana, kenapa? Ada yang bilang ini musyrik, ada yang bilang ini bukan dari agama Islam, ada yang bilang ini dari Hindus, ada yang bilang ini seperti Syiah, ada itu. Sekarang yang benar yang mana? Kemarin jelasin kita taifah atau jamaah atau kelompok-kelompok yang keluar seperti Al-Mu'tazilah, seperti Al-Khawarij, habis itu keluar atau muncul Al-Qadariyah, habis itu Al-Murajji'ah, habis itu ada berapa taifah. Tapi semuanya di situ masuk di ilmu kalam, ilmu tauhid. Mereka masuk dari pintu ilmu tauhid. Sampai muncul juga Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, muncul Al-Maturidi, muncul apa namanya ini yang tadi kita bilang Mu'tazilah, muncul Murajji'ah, Qadariyah, itu di masa tersebut. Tapi juga banyak yang mau ibadah, kayak rasanya tidak cukup saya belajar ilmu yang namanya ilmu kalam. Ilmu kalam itu yang kita sekarang bilang ilmu tauhid. Tapi arah mereka paling banyak ke ilmu filsafat. Sampai banyak jadi bingung, tidak suka. Filsafat itu pikirannya banyak, bicaranya banyak, ya sampai dia bingung. Sampai mereka bingung ini sekarang di mana atau cara ruhul Islam kita ketemu di mana. Sampai mereka kasih cerita ada satu orangnya yang mereka sekarang pergi belajar di Eropa. Setelah dia balik lagi, anak ayahnya, dia lagi duduk sama ayahnya. Ayahnya tua, tidak paham itu falsafat apa, juga tidak tahu anaknya belajar di luar negerinya apa. Itu mereka bilang ini di Yaman. Dia orang kaya, punya duit, bisa kirim anaknya belajar di luar, di Universitas Hanford atau macamnya di situ di Amerika, Eropa. Setelah dia balik, bawa ayahnya ke rumah makan. Rumah makan, ya dia senang juga. Bilang sama ayah itu tanya, "Hai anakku, kamu belajar di situ berapa tahun? Belajar apa?" Ayahnya ahli agama, paham agama aja. Bilang sama beliau, "Saya belajar filsafat." Itu falsafatnya, faidahnya apa anakku? Dia bilang falsafatnya itu saya bisa pendapat sama kamu sampai kamu terima ini 2 ayam. Mereka lagi ada nasi, atasnya ada 1 ekor ayam yang bakar itu ya. Sampai kamu terima ini di sini ada 2 ayam. Ini pikirannya falsafat seperti itu. Bilang, oh kalau begitu ya oke boleh. Saya makan ini, kamu makan yang kamu bilang ada 2. Saya lihat 1, enggak ada 2. Tapi kalau kamu mau silakan, kamu makan yang bilang ada, saya makan yang ini. Hasim ya.
kayak seluruh masyarakat atau umat Islam tidak tidak bisa terima atau tidak bisa paham ilmu kalam. Karena banyak di dalamnya banyak masalah-masalah sampai ilmu kalam itu ada yang ikut Aristoteles, ada yang ikut Sokrat, ada yang ikut Descartes, ada yang ikut ya berapa orang ahli falsafat karena mereka masuk dalamnya. Jadi ilmu kalam mereka lihat itu kayak tidak cukup untuk ibadah. Untuk tauhid, pikiran di dalam hati kita Allah Ta'ala satu sudah. Tapi biar bagaimana saya menggunakan atau bagaimana saya melakukan atau melaksanakan ibadah di dalam hal yang dekat, ilmu tauhid, ilmu kalam bukan ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid beda sama ilmu kalam. Ilmu tauhid itu khusus yang kita belajar tentang Allah Ta'ala dan sifatnya. Tapi ilmu kalam lebih luas dari situ. Mereka masuk ke ilmu tauhid, sifat Allah Ta'ala dan ayatnya. Tapi mereka tidak ikut Alkitab wa Sunnah, tidak ikut Al-Quran. Mereka ikut teori-teori falsafah. وذلك أن كثير من المسلمين الذين اشتهروا بالتقوى والورع لم يجدوا في علم الكلام ما يقع في نفوسهم. Karena banyak yang ahli taqwa, ahli wara, setelah mereka masuk ilmu kalam, mereka lihat kayak belum puas, belum apa namanya ini, rasanya masih ada hal yang kita lagi cari. Fara'au an yataqarrabu ilaihi an tariq az-zuhd. Ini mereka banyak yang lihat ya paling afdal setelah kita bilang yang dapat itu futuhat Islamiyah itu mereka bawa harta Faris, harta Rum, berubah hidup mereka mulai berubah, bukan seperti Rasulullah makannya air sama kurma, air sama khubzus syair, roti gandum. Enggak, sekarang mereka sudah berubah makanannya, pakaiannya, hidup mereka. Banyak yang sadar ini bukan yang agama yang Nabi Muhammad SAW datang. Ini bukan caranya. Mereka ikut jalan zuhud, tinggal dunia, takasyuf, tidak cari macam-macam makan atau jenis makan. Wa fana'adz dzat fi hubbihi. Mereka mau cinta kepada Allah Ta'ala sudah. Kita tidak mau dunia ini, tidak mau campur sama manusia di dunia ini. فرأوا أن يتقربوا من ثم سموا بالمتصوفة فنادت ذات في حبه فسموا بالمتصوفة. Karena mereka ambil contoh dari yang kita kemarin bilang ashabus sufah, mereka tidak punya anak, tidak punya istri, paling banyak di abad yang kedua itu setelah Imam Malik atau sebelumnya, setelahnya juga mereka mulai pilih jalan zuhud atau takasyuf, tidak cari makan banyak ya, yang ada aja juga mereka seperti tadi bilang atau seperti kemarin bilang seperti ahli tasawuf, ahli sufa di Masjid Rasulullah tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya keluarga, mereka ibadah terus makan yang ada, yang datang, sampai cerita-cerita ashabus sufa itu luar biasa. Di antara mereka itu ada cerita Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waktu dia bilang dalam satu hari saya lapar karena dia tinggal di akhir masjid, sofa itu di akhir masjid. Tidak punya makan, tidak punya minum. Dia bilang sampai 2 hari, 3 hari belum enggak ada yang masuk perut saya. Dia bilang sampai saya mau jatuh, mau pingsan itu dari lapar, karena lapar itu. Ketemu sama Abu Bakar. Saya tanya tentang masalah ilmu. Dia bilang demi Allah saya lebih tahu dari beliau. Tapi saya mau biar kalau dia ajak saya, ayo silakan makan. Abu Bakar punya anak, punya istri, punya rumah. Tapi Abu Bakar tidak sadar, tidak paham, tidak perhatian. Jawabannya yang dia paham. Dia bilang setelah itu saya tanya, ketemu Umar, tanya sama Umar, mau biar mereka bilang ayo silakan. Tapi mereka tidak sadar atau tidak perhatian tentang hal tersebut. Terus saya ketemu Rasulullah SAW, Rasulullah bilang sama dia, ayo sini ikut. Qal fa'arafa ma bi. Rasulullah langsung lihat wajahnya, oh iya ini orangnya lagi lapar, bukan masalahnya tanya.
pertanyaan atau mau tanya. Suruh saya, ayo silakan. Dia bilang saya lagi duduk sama Rasulullah. Nggak ada makan sama Rasulullah. Tapi Rasulullah bilang sama beliau datang mau kasih yang datang setiap hari setiap saat pasti ada yang kirim ke rumah Rasulullah SAW makanan atau minuman atau macamnya. Dia bilang ada satu orang bawa mungkin kita bilang apa namanya ini satu gelas besar ini seperti bilang teko ya kan. Di dalamnya susu halib. Dia bilang Rasulullah Abu Hurairah karena lapar. Dia bilang saya mau minum sebelum mereka karena saya lapar. Juga apalagi Rasulullah bilang sama Abu Hurairah panggil jamaah yang di sofa. Jamaahnya sama, tamannya sama, tidak lapar. Dia lihat saya, Abu Hurairah bilang saya lihat minuman tersebut tidak cukup. Kita 70 orang. Itu susunya cukup berapa orang? Rasulullah dia bilang setelah saya manggil mereka, mereka datang. Rasulullah bilang sama dia, ayo kasih apa bahasa Indonesia tuang ya ke dalam gelas. Dia bilang ke pertama, yang kedua, dari itu sampai mereka selesai semuanya 70 orang. Bilang sama setelah dia bilang dia minum, Rasulullah minum langsung sendiri. Terus habis itu sebelum Rasulullah dia bilang sama Abu Hurairah ayo minum lah. Dia minum haus dari tadi sudah ini lihat bagaimana ini. Juga ini salah satu adab, salah satu apa namanya ini mungkin bilang hukuman. Jangan kamu ikut hawa nafsu langsung. Ya, tahan sedikit. Ini Rasulullah mau Abu Hurairah betul kamu lapar, betul kamu tidak punya makan, tapi jangan ikut hawa nafsu. Kasih semuanya yang hadir di majelis. Abu Hurairah belum. Dia bilang saya bawa ke Rasulullah biar Rasulullah minum. Baru Rasulullah bilang ayo sekarang kamu minum. Dia bilang minum pertama kali. Minum Rasulullah suruh saya minum lagi. 3 kali dia bilang. Dari minum tersebut itu yang tadi kita bilang sedikit. Setelah Rasulullah dia sudah itu bilang sama minum lagi dia bilang demi Allah tidak ada tempat untuk susu ya. Maksudnya dari cerita ini hidup mereka seperti itu. Tabi'in atau setelah Rasulullah wafat atau setelah Daulah Amawiyah mulai atau kerajaan Bani Umayyah mulai mereka lupa hal-hal seperti itu jadi sibuk tentang dunia. Ya. Juga sudah muncul ilmu-ilmu yang tadi kita bilang ilmu al-kalam. Mereka jadi sibuk berdapat munadharah ke sana ke sini tentang ilmu aja, ilmu fikir. Tapi kerjaan ibadah itu lebih dekat atau kepada Allah Ta'ala seperti Rasulullah itu kayak kurang pas. muncul ilmu التصوف وأول من تسمى بالصوفي هو أبو هاشم الذي ولد في الكوفة وأمضى سواد حياته في الشام وتوفي في سنة 150 أبو هاشم. Ada satu orang itu yang orang pertama yang mereka bilang sufi di tahun 150. Dia wafat di tahun 150. Namanya Abu Hashim. Itu lahir di Al-Kufah. Itu orang pertama. Mereka bilang sama beliau sufi. Wa anna awwalaman itu yang tadi kita bilang dia ikut jalan zuhud. Tidak mau campur dunia ini. Itu orang pertama sampai mereka kasih nama sufi. Oke. Tapi teori-teori ilmu tasawuf itu kapan muncul? Itu yang kita lagi cari dari kemarin lagi tunggu. Awal man haddada nadhariyat at-tasawuf wa syarahaha huwa Dhunnun al-Masri. Kita mungkin dengar Dhunnun. Dhunnun itu orang wali, orang saleh, orang ahli agama, ahli ilmi. Dia yang mulai tulis tentang tasawuf, teorinya harus gini. Seperti sekarang teori tajwid. Teori tajwid kalau mau baca idgham harus nun sama ya itu idgham. Sudah kasih teori. Itu sama amalnya, sama istiqamahnya, bukan teori aja. Praktiknya enggak mereka lihat di orang tersebut nun sampai kita ini lihat di buku
buku tasawuf atau buku tazkiyah biasa dhunnun, wa su'ila dhunnun, qala dhunnun, ada mengatakan dhunnun, mengatakan gini, itu dhunnun. Ya, jadi mujtahid. Jadi itu orang pertama. Wafatnya di 245. Dhunnun wafatnya di 245. Ini murid dari Imam Malik. Biar tidak ada yang bilang, oh tasawuf itu dari orang yang bodoh. Enggak. Ini siapa? Yang tulis teorinya? Murid Imam Malik. Namanya siapa itu? Dhunnun Al-Masri. Dhunnun Al-Masri. Wafat di tahun 245. ومنهم من قال التصوف مشتق من الصوف وكان يلبسه وأثر عن سيدنا علي البصري أنه قال لقد أدركت 70 بدريا كان لباسهم الصوف. Itu yang tadi kemarin mereka bilang kenapa sufi karena mereka pakai baju itu yang dari domba, namanya apa Bu Aidah? Wol dari domba. Itu namanya dalam bahasa Arab suf. Bahasa Arab itu bagian yang dari situ namanya suf. Jadi mereka dia sampai Imam Al-Hasan Al-Basri bilang, saya sudah ketemu Al-Hasan Al-Basri tabi'i. Dia bilang, saya sudah ketemu 70 orang dari Ahl Badr yang ikut Badr, berang Badr. Mereka pakai tersebut. Namanya apa tadi? Tulis Ustaz, bantu. Siap. Wal. Oke. Itu sampai mereka bilang, oh berarti as-sufi yang wal. Jadi as-sufi itu yang biasa perhatian atau pakaiannya seperti itu. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وسيدنا فقد كان يأكل من عمل يده كان ينسق الخاص ثم جاء من بعدهم الحسن البصري الذي كان يعظ الناس ويرشدهم وقد ربى رجالا منهم مالك بن دينار. Setelah itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri datang. Setelah siapa itu tadi bilang? Dhunnun. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri datang, dia mendidik beberapa orang yang ahli tasawuf. Ya. Minhum Malik bin Dinar. Ini salah satu tokoh orang tasawuf yang pertama di abad yang kedua. Di antara abad dan bilang ketiga juga. Ibrahim bin Adham, Al-Imam Al-Junaid, Al-Qushairi, Dhunnun Al-Masri. Jadi banyak sekarang muncul ahlinya yang bilang ahli tasawuf tapi ikut teori-teori yang sesuai agama. Ini semuanya kalau kita baca di buku tarajim tarjama ulama, baca tarjama Al-Junaid, kamu bisa tahu wah ini orang mulia. Baca Malik bin Dinar, baca tarjama Al-Qushairi, baca tarjama Al-Hasan Al-Basri, kita bisa faham ini. Kalau orang ahli ilmi biasa aja kita senang-tenang sama ilmunya, apalagi ini di zaman tabi'in muncul di waktu yang mereka mulai lalai. Nasallallahu salamah wal afiyah. Terus والتصوف من حيث ذاته عقيدة وخلق وجهاد. Tasawuf ini kalau kita masuk ke dalam tasawuf, ahli tasawuf melakukan apa? Akidah, kita ikut agama Islam, syahadat Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang kita belajar. Kita setiap hari belajar. Itu akidah. Mungkin beda di fahaman ilmu kalam atau ilmu tauhid, itu namanya masalah far'iyah. Tapi tetap mereka ahli tasawuf lihat Allah Ta'ala satu, Muhammad Rasulullah Khatamul Anbiya, Al-Quran ya, dan lain-lain. Mungkin masalah khilaf yang namanya cabang ya, far'iyah. Apa itu far'iyah? Ini contohnya biar kita paham. Kita sama orang salafi tetap bilang Allah Ta'ala wahid. Enggak ada yang bilang Allah Ta'ala dua, ya kan? Enggak ada. Tapi beda apa? Ya beda, mereka bilang Allah Ta'ala di langit. Kita bilang Allah Ta'ala tidak punya tempat. Tidak mungkin. Karena dia yang cipta langit dan bumi. Itu namanya masalah far'iyah. Tetap kita bilang Allah Ta'ala wahid. Mereka bilang Allah Ta'ala wahid. Tapi mungkin mereka faham dari ayat dalil-dalil itu Allah Ta'ala punya tempat karena di Al-Quran bilang gitu, di hadis bilang ini. Kita juga bilang di Al-Quran bilang gini. Itu yang namanya cabang atau masalah furu'.
At-tasawuf itu akidah. Yang tadi kita bilang imanun billahi azza wa jal. Mereka ikut hadis yang kedua di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-iman wal Islam wal ihsan. Oke, akidah wa khuluq, akhlak. Berarti mereka fokus sama praktik lebih dari teori-teori. Sampai saya lihat kadang-kadang, maaf ya, kadang-kadang kita di sini lihat orang bodoh, awam, tidak ahli agama, tapi Masya Allah akhlaknya bagus. Ibadahnya fokus tentang ibadah, salat lidahnya, menjaga lidahnya, tidak mencaci orang atau kasana kasini. Masya Allah perhatian. Padahal atau di dalam waktu tersebut ada beberapa orang yang bilang kita ahli ilmi, ahli agama, tapi lidahnya mencaci maki kasana kasana sampai mencaci maki ulama. Tidak ada yang selamat dari lidahnya. Kenapa? Karena lidahnya pedas. Itu kasana kasini nasallallahu salam afiyah. Kadang-kadang itu yang orangnya yang bodoh tadi awam ikut akhlak ini lebih afdal. Karena tasawuf itu praktik. Kamu bilang salat dalam khusyuk, ayo sudah pernah belum? Bagaimana salat kamu dalam khusyuk? Ya, yang penting saya baca Al-Fatihah, baca ayat Al-Quran itu sunnah. Ya betul. Tapi kita fokus mau dalam manfaat salat apa? Kalau kamu setelah salat dapat apa? Setelah salat dapat saya sudah lunas atau saya lega karena kewajiban saya sudah habis. Bukan maksudnya itu aja. Kita mau kamu keluar atau keluar dari salat tersebut ada hal yang di dalam hatimu berubah lidahmu juga dari puasa, dari zakat, dari amal-amal agama Islam semuanya itu harus ada berubah setelah kamu melakukan. Setelah saya, Alhamdulillah Syekh itu sejak 30 tahun saya salat. Oke, salat tapi 30 tahun. Kamu salat atau ikut salat tapi lidahmu masih keluar kata-kata kotor. Atau kamu belum percaya sama Allah Ta'ala dengan rizkimu. Kayak sudah tidak terima. Atau mungkin bilang ahli salat tapi dia masih pergi melakukan hal haram. Ini berarti salat kamu belum ada manfaat. Kita ahli tasawuf mau ambil manfaat dari ibadah. Saya bayar zakat, Syekh. Alhamdulillah rezeki saya luas. Saya keluarin zakat. Oke, ini bagus. Tapi setelah bayar zakat itu dapat apa? Ya, Syekh mau dapat apa? Saya sudah bayar zakat. Enggak, kita di dalam hatimu sudah rasa kasih sayang sama orang lain sudah besar atau masih seperti kemarin. Di dalam hati kamu bisa sekarang fikir tentang orang miskin atau tidak. Bisa itu mungkin kita bilang tasawuf di dalam. Ya. Wa khuluq, akhlak juga, taqwa, zuhud, wara, ikhlas, sabar, jihad, ibadah. Ya itu namanya khuluq. Sampai ada yang bilang at-tasawuf itu adalah akhlak. Yang akhlaknya lebih bagus itu tasawufnya lebih bagus atau lebih baik dari kamu. Innama tasawufu khuluq. Faman zada alaika fil akhlaq, zada alaika fil tasawuf. Tasawuf itu adalah akhlak. Kalau yang fulan bisa pegang akhlak sabar, akhlak tawakul, akhlak ini semuanya berarti tasawufnya lebih afdal dari yang fulan tidak bisa sabar, yang fulan tidak bisa tawakal, yang fulan tidak itu. Wa jihad. Jihad itu bisa dua jihad. Yang kita Rasulullah SAW jelasin dalam riwayat hadis, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Dalam riwayat hadis ada hadis Rasulullah kembali dari perang dia bilang kita kembali atau balik dari jihad yang besar ke jihad yang kecil ke jihad yang besar. Mereka bilang ini tadi kita ketemu orang kafir, kita berang sampai darah, sampai mati, sampai ini. Jadi ya itu kadang-kadang hawa nafsu banyak. Saya mau ikut biar dapat harta. Karena tadi kita bilang ghanimah ya kan dalam agama Islam itu halal. Ada beberapa orang yang niatnya ke situ. Ada yang waktu itu mereka juga ghanimah kadang-kadang juga mereka ambil harta dan keluarga orang kafir. Sampai cari perempuan, mau perempuan yang cantik, mau ini, mau itu bisa. Bisa.
ada pikiran kotor juga. Rasulullah bilang itu mujahadah betul, tapi mujahadatun nafsi itu lebih besar. Apa itu mujahadatun nafsi? Mujahadatun nafsi ini sekarang kita lihat. Ada yang bilang saya mau pergi jihad fi sabilillah. Oke, ya kan? Sekarang setelah dia lihat apa yang terjadi, saya siap pergi Gaza. Oke, betul. Tapi kalau saya tanya sama kamu, 5 waktu kamu hadir masjid atau tidak? Enggak. Tapi harus membela saudara ini, kamu ini bagaimana ini? Tidak bisa jihad. Jangan kamu ini sekarang pikiran aja. Itu mungkin bilang hawa nafsu. Saya mau pergi ke sana, tapi kamu belum bisa. Kamu tidak bisa tolak ke bahasa Indonesia. Tidak bisa lepas selimut dari atas kamu waktu salat. Mau jihad di situ? Tidak bisa. Ini sekarang bukan benar ini. Ini bicara aja. Kalau masuk tidak bisa berani. Jihadun nafsi, jihadul qital, berani itu harus sebelumnya kamu siap-siap jiwa. Lihat Rasulullah kapan mulai jihad. Rasulullah jadi kenabian umurnya 40 tahun ya kan. 13 di Makkah. 1 tahun di Al-Madinah. Ini berarti setelah 14 tahun setelah mereka imannya bagus, akhlaknya bagus, dia baru mulai jihad. Allah Ta'ala baru kasih izin. Ya. Kenapa? Karena kalau jihad dengan iman itu bisa dapat kemenangan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak ada iman, Rasulullah bersabda, kalau ketemu 2 tentara, satu orang yang mungkin yang paling menang itu yang punya alat berang itu lebih banyak dari yang lain. Yang tentaranya lebih. Tapi kalau tentang iman, kalau masalah iman, enggak, ahli iman bisa menang. Jihadun nafsi itu, saya mau keluarin sedekah, tapi nafsu saya bilang enggak, nanti kamu miskin, keluarin, apalagi yang hartanya banyak ya kan, bisa bangun masjid ya kan, bisa kasih sedekah jariah, dia mundur. Ini kamu tidak bisa tolak diri sendiri. Bagaimana gitu? Itu juga dalam riwayat hadis. Wa da'watun ilallah. Ajak orang muslim. Tapi dalam cara yang baik, yang bagus. Mungkin ada yang bilang, oh Syekh berarti kamu tidak mau jihad. Enggak, kita bilang jihad di buku-buku fikih agama kasih waktu, kasih syarat. Kapan kita pergi jihad. Ini sekarang contohnya. Yang di Gaza itu mereka wajib jihad. Kalau tidak jihad itu haram, dusta. Dapat dosa sama mereka. Tapi, maaf dosa. Tapi kalau sekarang kita tidak bisa pergi ke sana. Doa atau jihad kita ke mereka, doa. Bisa bantu kirim uang, ayo. Doa kirim. Itu jihad kita. Wajib kita membela mereka, seluruh umat Islam. Tapi ya seperti kita sekarang tidak bisa. Orang rakyat. Karena yang memimpin mereka ya semuanya anak Amerika, anak Israel. Sampai kita lihat yang tetangganya langsung Mesir atau Jordan. Mereka kayak tidak tahu apa yang terjadi di Gaza. Subhanallah. Orang Yaman, dari Yaman. Mereka keluar itu mau bantu tapi dari Yaman. Walau jauh tapi itu yang mereka bisa. Yang di sebelahnya Jordan. Yang di sebelahnya Suria, Al-Iraq, Lebanon. Pemerintah mereka enggak mau. Itu yang kita harus mendidik anak kita tentang iman biar dia kalau ada hal seperti ini sudah siap. Wada'aimul Islam wal iman wal ihsan. Tasawuf itu cari bahas tentang itu. Asli ilmu tasawuf seperti itu. Terus mungkin ada yang tanya, Syekh kamu Masya Allah ceritanya bagus. Jadi kita baru faham tasawuf itu bagus sekali. Ya betul, tasawufnya aslinya seperti itu. Terus ada yang masuk di ashab tasawuf yang mungkin bilang akhlaknya tidak bagus atau orang yang mungkin ada Yahudi masuk termasuk di antara mereka. Ya betul, itu ada. Itu ada. Karena setelah Al-Imam Al-Junaid, setelah At-Tabi'in masuk ke jalan tersebut, sudah mereka bikin teori-teori yang tadi bilang dari Al-Hasan Al-Basri, dari Al-Imam Al-Junaid, dari Al-Qushairi, sampai mereka ditulis kalau tulis buku-buku. Kalau kita baca buku Al-Qushairi,
kita bisa bilang ini bukan orang sufi. Karena dia mencaci maki orang mutasawwif. Ya, mutasawwif apa itu mutasawwif Bu Aida? Al-mutasawwif itu bukan ahli tasawuf hakiki, dia masuk aja. Ya, yang dia suka ikut, yang tidak suka enggak. Itu. Ya, kadang-kadang dia cari hal yang dia suka. Dari tasawuf itu ini bagus, ini saya ikut. Ya, jadi ini contohnya ya kan di sini juga banyak mutasawwifah. Dia bilang saya sufi, oke sufi, dia bikin maulid. Ya kenapa hadir majelis maulid ini? Ya di situ ada makan, minum, ya kompol. Apalagi kalau naudzubillah niatnya juga buruk. Lebih dari situ. Kadang-kadang saya ketemu atau dengar sama beberapa orang yang muda. Muda-muda ya kan. Mereka mau pergi majelis Rasulullah, tapi fulana sama fulan di satu motor. Ini bikin mana ini? Kamu mau pergi majelis Rasulullah atau pergi majelis syaitan ini? Ya, setelah dengar nasihat mereka nangis, barusan nangis di majelisnya betul, majelis ilmu betul. Kita kenal orangnya murid Habib Umar betul, sahih. Tapi setelah mereka itu pergi ke main-main. Ini bagaimana? Nah, itu yang namanya mutasawwifah. Kalau kamu sufi sahih, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Itu tidak boleh, haram, haram, sudah haram. Teman saya, saudara saya, itu calon saya tidak boleh bawa ke ini, apalagi mereka balik ke rumah jam 2 jam 3 kita nggak tahu mereka pergi kemana. Itu yang namanya mutasawwifah. Di zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in juga di abad yang kedua, yang ketiga banyak jadi yang masuk bukan ahli tasawuf. Dia ikut-ikutan aja biar ada beberapa hal yang mereka suka. Atau ikut wal ihsan bima fihi al muraqabah wal musyahadah wal Quran was sunnah, ikut Al-Quran. Tidak mungkin mereka punya apa dalil atau dari tempat lain. Ini berarti kafir, bukan muslim ini. Tadi kita bilang mereka muncul di waktu yang lagi lalai, lagi ikut kerajaan, lagi ikut dunia. Mereka keluar biar enggak mau campur sama manusia yang atau sama orang yang sifatnya seperti itu. Oke. Wa ahdafuhu takhalli an kulli radila. Tujuan atau target tasawuf itu bersihin diri kita dari sifat-sifat yang kotor. Bersihin dulu ya kan. Habis itu wattahalli. Sekarang ikut sifat-sifat yang bagus. Bikulli fadilah. Sifat yang bagus saya cari. Ini sifat karam, dermawan. Saya ikut. Tapi saya miskin, kasihan. Jangan kamu pikir dermawan itu harus keluarin 1 juta, 2 juta, 100 juta. Enggak. Kadang-kadang 1000 atau 500 keluar dari keadaan khusyuk khudu lillah azza wajalla itu lebih afdal dari jutaan. Ya, at-takhalli an kulli radilah, sifat-sifat yang buruk di dalam jiwa kita keluarin. Ya, itu harus kita belajar tasawuf dari awal sampai akhir biar kita paham. Seperti apa? Seperti sombong. Itu sifat yang tidak bagus di dalam hati kita. Kapan saya sombong, kapan tidak boleh sombong. Itu juga rasa apa lagi ya? Sombong sama apa? Al-ghurur. Al-ghurur. Saya sudah salat, saya sudah baca Al-Quran, saya setiap hari salat gini, saya setiap hari itu namanya ghurur. Al-ujub. Apa lagi? Al-hasad. Iri. Apa itu lagi? Coba bantu. Itu sifat yang kotor di dalam hati kita harus kita keluarin dulu. Tapi Syekh tidak bisa dalam dalam 1 hari tidak bisa. Dalam 1 minggu tidak bisa. Dalam 1 tahun tidak bisa. Harus sedikit demi sedikit sampai hilang semuanya. Setelah keluarin kotor atau penyakit yang ada, ayo sekarang cari sifat yang bagus. Isi hatimu di sifat-sifat yang bagus. Itu juga harus tahu bagaimana cara keluarin, juga harus tahu bagaimana cara praktik atau ambil atau ikut sifat-sifat yang bagus. Ini namanya ilmu tasawuf. Ya.
والسلوك الملتزم بطاعة الله ورسوله، طاعة kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, وجهاد النفس، إصلاح الباطن والإيثار. Ya, itu tasawuf kalau kita dengar berarti bagus sekali Syekh tasawuf. Ya bagus, tapi karena mereka musuh, ya biasa lihat kita di dunia ini, mungkin sudah pernah di dalam hidup kita, saya kenal si fulan. Juga kenal sama si fulan yang kedua. Ini dua orang berantem. Saya kenal dua-duanya sudah dalam. Saya tahu ini baik, ini juga baik. Tapi waktu ketemu yang kedua, ini dia mencaci maki fulan gini, fulan ini, fulan ini, fulan ini. Keluarin sifat yang kotor. Saya belum pernah ketemu. Saya belum pernah lihat orangnya seperti itu. Ya kenapa? Karena dia lagi sekarang musuh, lagi tidak terima. Fulan ini keluarin aib-aib ini. Jadi kita harus berhatian. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil at-tasawuf as-sahih. Thumma tadi setelah tasawuf sudah mulai, teorinya sudah mulai muncul, ada banyak yang masuk ke tasawuf itu yang mungkin bilang hancur nama atau ilmu tasawuf. Kenapa? Karena ilmu tasawuf sudah jadi matang, bahasa Inggris bilang sudah matang karena teorinya ada, rijalnya yang bikin ilmu tasawuf orang yang ahli agama, ahli wara, ahli ibadah, sudah jelas seperti madhab fikih. Madhab Malik, madhab Syafi'i, sudah ahlinya, rijalnya atau yang bawa ilmu madhab tersebut sudah jadi banyak, sudah menyabar. Itu lihat ini madhab Malik, madhab Syafi'i, madhab Abu Hanifah, tapi di tasawuf enggak ada madhab. Satu madhab aja semuanya, satu madhab. Tapi beda caranya, sampai itu yang namanya bilang tariqah. طريقة الشاذلية، طريقة العلوية، طريقة النقشبندية، طريقة البرهانية, طريقة itu, طريقة ini القادرية. Ya, itu namanya tariqah tapi tetap dari yang tadi kita bilang. Syekh, saya sudah pernah lihat di video, saya sudah pernah lihat dapat film atau dia mencaci maki tariqah fulani itu tadi bilang karena mereka lagi cari aib, mungkin enggak ada yang selamat dari salah. Kalau saya pegang satu orang aja dari sini, cari aibnya di rumahnya, ya bisa. Bisa dari anaknya, dari suami, kadang-kadang dari istri. Kalau kamu cari aib saya sendiri aja bisa. Oh ini fulan menjadikan dia ahli Al-Quran, tapi mungkin anaknya belum ikut akhlak ini. Anaknya kemarin melakukan ini. Bisa. Ya. Tapi tentang atau ilmu tasawuf itu apa namanya ini mungkin bilang harus kita usaha biar hilang sifat yang tidak bagus. Tasawuf di waktu itu atau setelah tasawuf jadi matang, sekarang ada yang masuk kadang-kadang orang Yahudi betul. Dalam bahasa Arab namanya jasus. Apa itu Bu Aida jasus? Mata-mata. Mata-mata itu kenapa masuk mata-mata di antara biar masukin hal-hal yang tidak bagus atau kadang-kadang bicara atau cerita-cerita sampai mereka tidak terima atau biar hancur agama Islam. Itu mata-mata sudah muncul di beberapa cerita yang mungkin mereka kasih, kadang-kadang mereka bilang ini fulan ahli tasawuf bilang gini-gini. Kalau kita cari sejarahnya ini benar ahli tasawuf atau tidak, ini bukan ahli tasawuf, ini mata-mata masuk di antara mereka biar hancur atau biar mereka tidak percaya sama agama Islam. Ilmu hadis juga ada yang masuk mata-mata. Mereka bawa satu orang mau qisas karena dia dusta atau bohong, itu berapa hadis itu bohong. Bohong itu atau mendusta itu 12.000 hadis saja. 12.000 hadis itu palsu. Dia yang bikin sendiri. Jadi hukuman agama Islam, orang yang mendusta atau bilang Rasulullah bilang gini-gini padahal Rasulullah tidak bilang, hukumnya kalau dia tidak taubat harus qisas, itu membunuh orang tersebut. Mereka bawa orang mau, itu namanya apa masynaqah Ustaz yang biasa pakai tali, itu namanya dalam bahasa Arab syangka. Pembegal, apa namanya?
Aduh, lupa. Ayo lupa, orang Indonesia lupa apa Syekh Faisal? Ya alhamdulillah kadang-kadang Algojo, saya Algojo, Syekh, Algojo. ah, Algojo. Al-Gojo. Algojo. Ya, Saya hasilnya lupa. mereka waktu mereka sudah taruh tali di lehernya, dia bilang, Alhamdulillah ini lihat ya, bilang Alhamdulillah saya sudah 12.000 hadis. Mereka bilang maksud kamu apa? Dia bilang saya mau hancur agama Islam, biar rusak agama Islam, biar mereka tidak terima agama Islam. Mereka bilang Alhamdulillah sudah ada ulama bersihin dari hal tersebut. Sampai ini lihat ilmu hadis ada yang mereka bilang al-wadda, fulanun wadda, ini fulan kadzab, mendusta. Terus itu sudah sampai mereka fulan jangan terima hadisnya karena dia orang ini. Ya. Ini itu di ilmu hadis, tapi kita tetap lanjut belajar ilmu hadis. Enggak ada yang bilang ya jangan belajar ilmu hadis karena ada orang ini, ada orang itu. Juga di ilmu fikih. Ilmu fikih ada berapa orang dia fatwa membela presiden seperti sekarang bilang nama presiden atau raja. Ya kita bisa lihat di Arab Saudi sekarang. Fatwa-fatwa kemarin yang haram sekarang jadi halal. Kenapa? Karena Muhammad bin Salman. Sudah. Ini jelas. Contohnya jelas. Ya, bukan maksud saya di sini mencaci maki Arab Saudi. Enggak. Itu yang jadi. Kemarin 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu atau lebih, perempuan Arab Saudi tidak bisa masuk mall atau campur sama laki-laki. Sekarang sudah boleh. Kenapa? Ya karena sudah dapat fatwa dari ulama yang ikut Arab Saudi, tidak bisa tolak. Kemarin kita bilang lihat di seluruh dunia mereka keluar demo-demo membela Palestina, kecuali di Arab Saudi karena mereka bilang haram, tidak boleh keluar. Waduh ya Allah, orang yang non Muslim di Eropa, di Amerika, di itu keluar membela orang Muslim, kita Muslim bilang haram. Ya kenapa? Karena mereka tahu ini bahaya sama kerajaan. Jadi enggak tidak boleh ini. Harus kita nunggu izin dari raja. Ya Allah, ini kamu Muslim, kamu ahli agama, kamu punya akal benar sampai kamu bilang seperti itu. Ya, nasallallahu as-salamah wal afiyah. Maksud saya dari ini ada di zaman tabi'in, ya, maaf zaman Imam Malik, setelah Imam Malik, Imam Syafi'i, ada yang belajar ilmu fatwa biar jadi dekat ke raja. Dapatnya apa? Ya sudah, kalau dekat ke raja ini sekarang banyak. Kalau dekat sama presiden pasti dapat rumah yang bagus, dapat mobil, ya dapat ya rezeki yang luas itu. Tapi kalau kamu ahli fatwa, walau alim besar di rumah kamu tidak ikut, ya kasihan, tidak bisa ketemu makan harian sama keluarga. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ini dari hal ini enggak ada yang bilang, oh jangan terima ilmu fikih karena ada beberapa orang yang fatwanya membela presiden atau gubernur. Enggak ada yang bilang jangan terima ilmu tersebut. Ilmu fikih. Mereka bilang ini orangnya salah, tapi ilmu fikih kita ambil. At-tauhid juga yang tadi kita bilang ilmu kalam. Enggak ada yang bilang ilmu tauhid kufur jangan kamu belajar. Ada yang bilang ini mungkin salafi sekarang bilang ilmu tauhid, tapi mereka punya buku ilmu tauhid. Tujuan mereka kalau ilmu tauhid ambil kamu sampai keluar dari ilmu agama Islam sampai ilmu falsafat yang tadi bilang itu boleh kita bilang haram atau tidak boleh. Tapi enggak ada yang bilang jangan belajar ilmu tauhid sama sekali. Karena ada fulan atau enggak. Tasawuf sama. Kita tidak mungkin ingkar wah ahli tasawuf semuanya jalannya bagus. Enggak ada yang ahli tasawuf ya. Kita di sini di umur kita sekarang bisa ketemu. Bisa ketemu sama orang yang dia bilang saya ahli tasawuf, tapi waktu salam sama perempuan bisa sampai cium bibir perempuan yang bukan mahrim. Kita sudah lihat. Ini bagaimana bilang ahli tasawuf? Ya ini bukan tasawuf. Ini bukan ilmu tasawuf yang kita belajar. Kamu namanya masuk atau ikut di sini biar ada hal atau ada sesuatu yang kamu lagi cari. Nasallallahu alaihi wasallam.
Walafiyah. Oke, terus apalagi ya sampai ada beberapa buku-buku yang muncul di setelah mereka wafat di buku tasawuf. Terus menyabar tapi tetap ada hal-hal yang kurang pas atau mungkin bilang salah. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم أن يجعلنا وإياكم من أهل التصوف الصحيح السني الصحيح الصادق المقربين إلى ربنا إنه أكرم الأكرمين. نسأله أن يقربنا إليه زلفى وأن يرفع لنا ولكم الدرجات ويعلن لنا ولكم المقامات إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.